Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya akan membagikan sebuah firman Tuhan dengan judul Pemeliharaan Tuhan terhadap Elia. Dilihat dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Saudara, pemeliharaan merupakan suatu tindakan Allah yang dilakukan kepada umatnya, kepada orang-orang yang dikasihinya, untuk menjaga, melindungi, menyertai, dan mengawasi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di pagi yang indah ini, mungkin kita berpikir apa yang harus kita lakukan dalam situasi pandemi ini. Pandemi ini membuat kita tidak bisa bekerja. Pandemi membuat kita tidak bisa berelasi dengan antara satu dengan yang lain. Pandemi membuat kita berisolasi berkali-kali, dikarantina berkali-kali. Tetapi Tuhan mengatakan, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tetapi Tuhan berjanji, Ia selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Karena itu percayalah bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Elia itu mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa ayat 2 di situ mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung kagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu terjadi atas hidup Elia. Karena itu saudara-saudara, jangan meragukan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memelihara Elia dalam situasi dan kondisi yang sangat menakutkan. Apa yang terjadi pada zaman Elia, saudara? Pada zaman Elia adalah dia hidup pada abad yang ke-9. Dia melayani di daerah Israel Utara. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada zaman Raja Joahaz terjadilah kelaparan dan juga perang saudara di antara bangsa Israel. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang Nabi Elia, dia mengalami banyak masalah, banyak tantangan dalam setiap kehidupannya, terutama kepada orang-orang Israel yang ada pada zaman itu. Tetapi saudara, firman Tuhan datang kepadanya untuk pergi dari tempat itu, pergi ke sungai Kerit di sana. Ini membuktikan bahwa dalam setiap kehidupan kita banyak sekali mengalami tantangan. Tetapi saudaraku, pada pagi hari ini, dari kisah ini kita belajar bahwa ada 2 hal penting yang mengingatkan kita untuk mengawali hari-hari kita di pagi hari ini. Yaitu yang pertama adalah Allah mengizinkan segala sesuatu, segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita dengan solusinya. Apa solusi Tuhan kepada Elia? Yaitu ia memerintahkan untuk pergi ke sungai Kerit di sana. Supaya apa? Dia mau diberi makanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita depresi dengan segala sesuatu yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Kita depresi dengan masalah kita. Kita depresi dengan situasi COVID-19 yang tidak bisa keluar ini. Tetapi percaya bahwa Tuhan selalu memberikan solusi. Tuhan selalu memberikan jalan untuk kita menjalani setiap kehidupan kita. Dan dalam Tuhan ada solusi. Dalam Tuhan ada jalan keluar. Dalam Tuhan ada pengharapan. Karena itu saudara, percaya dalam Tuhan ada solusi. Yang kedua saudara, pemeliharaan Tuhan atas Elia adalah Tuhan memberi makan, yaitu roti dan daging. Saudara, ini membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap terjadi dalam setiap kehidupan kita.
Saudara, kita tidak berjalan dengan sendirian, tetapi Tuhan ada di pihak kita. Dan Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan, saudara. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Elia pada zaman itu, dia mengalami kelaparan, tetapi Tuhan memerintahkan burung untuk membawa berkat, untuk membawa roti dan daging kepadanya. Ini membuktikan bahwa Allah yang berkuasa itu mampu menyertai kita, mampu menyediakan apa yang kita butuhkan kepada kita secara ajaib. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu menyertai kita, Tuhan begitu melindungi kita, Tuhan begitu membawa kita kepadanya, tetapi kita seringkali gagal, kita seringkali tidak mengerti apa maksud Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang penting ini mengingatkan kita untuk menjalani hari-hari ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih saudaraku, kita berdoa untuk pagi ini. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, kami bersyukur firman ini menyadarkan kami bahwa hanya di dalam Engkaulah kami mendapat pemeliharaan. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk menjalani hari-hari ini. Haleluya Yesus. Amin.